Shalom, puji Tuhan, Bapak Mama, saudara semua yang ada di mana-mana tempat. Haleluya. Selamat kita berjumpa kembali dengan suatu suasana yang penuh dengan sukacita. Walaupun tentu kita ada di dalam suatu pergumulan iman di tengah tantangan, beban, persoalan yang kita hadapi, dan banyak bencana-bencana sana sini, dan khususnya bencana ataupun COVID-19 dengan varian baru yang tentu ini menggelisahkan kita semua di tengah situasi seperti ini. Bapak Mama saudara kekasih Tuhan, untuk itu mari kita terus ada di hadapan hadirat Tuhan, dan kita terus mau berdoa bersama, kita terus mau saling menguatkan, meneguhkan lewat firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah kekuatan Allah. Di situ Allah menyatakan hatinya, menyatakan rencananya bagi kehidupan Bapak Mama saya dan saudara di tengah pergumulan-pergumulan yang ada. Bapak Mama saudara kekasih Tuhan, mari kita akan masuk di dalam misbah doa dan renungan, dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan supaya kita mengalami kekuatan baru, kita mengalami suatu kehidupan yang memahami, mengerti tentang maksud Allah di balik setiap pergumulan dan perjalanan iman kita di tengah kehidupan kita yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat, kami mau bersyukur, berterima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang tidak pernah berubah di tengah tantangan, beban, persoalan, pencobaan yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya itulah kehidupan kami sebagai manusia, sebagai ciptaanmu yang ada di dalam dunia ini. Tapi kami percaya yang pasti Tuhan, Engkau memberikan jaminan bahwa Engkau senantiasa akan memberikan perlindungan, memberikan jaminan pemeliharaan, berkat-Mu Tuhan di tengah situasi yang sedang kami hadapi. Yang penting bagaimana kami tetap percaya, tetap teguh iman kami kepada Engkau sebagai Tuhan Sang Juru Selamat satu-satunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Mari Tuhan, di dalam misbah doa dan renungan ini Engkau nyatakan kuasa-Mu lewat Roh Kudus yang berkuasa, berotoritas, sehingga demikian Tuhan lewat misbah doa dan renungan ini menjadi berkat Tuhan dan menyatakan kemuliaan Allah di tengah pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Mama saudara semua, dalam misbah doa dan renungan kali ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi cukup kita belajar, kita ambil, kita baca, dan saya akan membacakan cukup ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergilang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Ayat yang ke-10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Puji Tuhan, Bapak Mama saudara kasih Tuhan, dalam misbah doa dan renungan kali ini saya memberikan satu tema atau tema sesuai dengan dalam bacaan kita ini adalah pulih setelah tobat atau pulih setelah bertobat. Puji Tuhan, Bapak Mama saudara kasih Tuhan, haleluya. Satu bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa, bahwa Allah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang kita imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberikan satu jaminan lewat Musa hambanya, yang kemudian menyatakan ini kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan tidak pernah senantiasa melupakan janjinya. Apa yang Dia telah janjikan, apa yang Dia telah ikrar, Dia akan penuhi. Tetapi kemudian yang merupakan satu syarat tuntutan bagi bangsa Israel adalah di dalam perjalanan mereka, di dalam menuju kepada suatu tanah perjanjian, ataupun pada saat mereka ada dalam tanah perjanjian, mereka berhadapan dengan situasi, kondisi, persoalan, beban, masalah. Oleh karena di sekeliling mereka bangsa-bangsa yang hidup dalam penyembahan berhala, berbagai macam tawaran-tawaran akan datang, dan tentu mereka pasti sebagai manusia satu ketika mereka bisa juga jatuh, mereka bisa juga terjerumus, mereka bisa juga melupakan Tuhan dan menjauhkan Tuhan, dan mungkin menyembah Allah-Allah lain, ilah lain. Itu terbukti dalam perjalanan mereka dari Mesir dan menuju ke tanah Kanaan. Dan ini yang kemudian Allah memberikan satu wanti-wanti, Allah memberikan satu bentuk peringatan-peringatan supaya apabila
di kemudian hari atau di dalam kondisi mereka berada dalam perjalanan menuju tanah Kanaan atau berada di tanah Kanaan, sebagai manusia mereka tentu bisa juga jatuh. Pada saat situasi seperti itu, mereka tentu pengalaman iman bangsa Israel, mereka mengalami teguran, mereka mengalami berbagai macam ajaran rotan Tuhan. Tapi kemudian Allah memperingatkan mereka kembali kepada Allah. Dengarkan firman Tuhan, pegang firman Tuhan, dan kehidupan mereka harus kembali kepada Allah. Maka tentu ini pemulihan pasti akan terjadi. Allah memberikan jaminan bahwa berkat akan kehidupan mereka dalam hal pribadi, rumah tangga, dan keturunan, dan berkat tentang usaha mereka, ladang-ladang mereka, semua akan mengalami pemulihan. Yang penting mereka mau hidup untuk yang tadi pertama. Ada tiga kunci yang Allah berikan lewat Musa untuk sampaikan kepada bangsa Israel. Manakala mereka hidup dan kemudian jauh daripada Tuhan dan mereka mengalami berbagai macam tantangan, beban oleh karena mereka hidup dan keluar daripada wilayah apa yang Tuhan maksud bagi mereka. Maka yang pertama tadi, kan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Jangan dengarkan apa yang merupakan pemikiran, pandangan mereka sendiri. Ataupun jangan dengarkan karena apa yang dikatakan oleh dunia. Apalagi jangan dengarkan yang namanya berbagai macam cara-cara ajaran-ajaran sesat atau pekerjaan iblis. Tetapi dengarkan suara Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dengarkan apa yang mau Tuhan buat dan Tuhan nyatakan, maka mereka pasti akan dipulihkan kembali. Bapak-Bapak Saudara Kristus, tentu kita juga di dalam perjalanan dan pergumulan iman, kita tentu sebagai gambaran bangsa Israel, kita juga tentu sebagai manusia. Satu ketika dengan situasi kondisi yang ada, kita juga bisa akan mengalami yang namanya terjerumus di dalam dosa. Kita juga akan bisa jauh daripada hadirat Tuhan. Untuk itu Bapak-Bapak Saudara Kristus, tentu dengan hal ini, ya apa yang dikatakan oleh hambanya Musa kepada bangsa Israel, yang Tuhan sampaikan bahwa yang pertama dengarkan firman Tuhan, yang kedua adalah berpegang pada firman Tuhan. Setiap tindak tanduk langkah, setiap kehidupan perjalanan apapun kehidupan kita, dimanapun kita berada, baik itu pribadi, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam kehidupan pekerjaan kita, pelayanan kita, dimanapun kita berada, melayani pekerjaan Tuhan, sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk duduk di dalam berbagai macam tugas dan tanggung jawab di pemerintahan, di bidang-bidang usaha yang lain, dan juga di dalam berbagai macam pergumulan hidup. Ingat bahwa di saat kita mengalami situasi yang seolah-olah sepertinya kita diperhadapkan dengan tantangan, beban, persoalan, ibaratnya bagaikan teguran ataupun bagaikan suatu bentuk rotan Allah, tetapi bentuk itu untuk membuat kita untuk mari kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai pegangan hidup, sebagai satu dasar pijakan untuk kita melangkah, bukan berpegang kepada berbagai macam hal-hal atau ajaran-ajaran ataupun berbagai macam bentuk doktrin-doktrin yang kemudian hanya menggiring kita yang kemudian jauh daripada hadirat Allah. Yang ketiga, Bapak-Bapak Saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat Musa kepada bangsa Israel adalah jika sekiranya kamu telah terjerumus, jika sekiranya kamu telah jauh, yaitu menyembah ilah lain, jauh daripada Allah, menyembah kepada hal-hal yang mungkin katakanlah mammon sebagaimana firman Tuhan, yang mungkin katakanlah hidup di dalam penyembahan diri, keagungan diri, ataupun berbagai macam hal yang menjauhkan diri daripada Allah. Firman Tuhan berkata, kembalilah berbalik kepada Allah. Kembalilah kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena demikian, maka kita pasti akan dipulihkan, kita pasti dijaga, kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Bapak-Bapak Saudara kasih Tuhan, tentu di tengah beban persoalan yang sedang kita hadapi ini, di sana sini kita dengar bencana sana sini. Di hari-hari ini kita dengar muncullah varian baru dari COVID-19, meresahkan kita semua. Tentu kita harus belajar daripada semua situasi ini. Mungkin bahwa kita selama ini hidup karena dengan cenderung mendengarkan apa yang menurut pendapat kita, menurut apa yang diajarkan orang yang tentu tidak berkenan kepada Allah, menurut ajaran-ajaran yang jauh daripada Allah, bukan mendengarkan suara Tuhan. Ataupun selama ini kita berpegang kepada berbagai macam prinsip-prinsip yang jauh daripada kebenaran firman Tuhan, yang menyimpan daripada kehidupan kebenaran firman Tuhan atau apa yang mau yang Tuhan tetapkan. Tentu juga pada saat yang situasi seperti ini ataupun situasi kondisi yang ada, kita mungkin berpaling kepada ilah Allah atau Allah lain.
ataupun mengandalkan kekuatan diri, ataupun senantiasa kita menjauhkan diri daripada hadirat Tuhan. Karena mungkin kita lebih cinta kepada mungkin kesibukan, kita lebih cinta kepada mamon, kepada harta, jabatan, dan kedudukan, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh. Saatnya Tuhan menyatakan dengan situasi ini mungkin bahwa kita harus kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Dia Sang Pencipta langit dan bumi. Kita kembali kepada Dia yang telah datang ke dalam dunia, yaitu lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Bahwa sebagai manusia, Dia rela menderita mati di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Bahwa Dia mengasihi saya dan saudara. Maka kemudian itulah kita harus kembali untuk menghargai akan salib Golgota, menghargai akan penderitaannya di sana. Maka tentu pasti jaminan firman Tuhan ini akan menjamin bagi saya dan saudara, kita pasti diselamatkan, kita pasti diberkati oleh Tuhan dan dipulihkan kembali. Maka mari kita kembali. Mari kita kembali kepada dengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terus hidup memperkatakan firman Tuhan ini, menyaksikan tentang firman Tuhan ini, dan dalam setiap kehidupan kita berpegang berpaut pada firman Tuhan. Apapun itu, dimanapun kita berada, kita melangkah berpegang pada firman Tuhan sebagai dasar pijakan yang kuat, yang kokoh, yang memberikan kemenangan dan kekuatan. Yang kemudian kita juga harus percaya tetap kepada Tuhan, berpegang teguh pada prinsip iman kita kepada Tuhan. Apapun ajaran-ajaran datang menyesatkan, apapun bentuk hal-hal yang ingin senantiasa mau menjerumuskan kita untuk jauh daripada percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus memberikan kepastian sendiri. Bahwa saya sudah sering berkata bahwa dalam firman Tuhan sebelum Dia naik ke sorga, Dia berkata menegaskan itu, bahwa segala kuasa baik di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan Dia berkata juga bahwa ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Haleluya. Dan bahkan firman-firman Tuhan yang lain yang telah memberikan jaminan bahwa Dialah Yesus Kristus Tuhan. Dialah Allah yang telah menjadi manusia, yang senantiasa datang dan sebagai juru selamat, penolong bagi saya dan saudara. Dia terus akan memberikan jaminan itu bagi saya dan saudara di tengah beban pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Bapak saudara Kristus Tuhan, demikian renungan firman Tuhan dalam mesbah doa dan renungan ini. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Mama saya dan saudara. Mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan berkuasa, terpuji namamu Bapa, Tuhan dan Roh Kudus. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa luar biasa Tuhan, betapa Engkau mempedulikan dan Engkau sangat setia dan Engkau mengasihi bangsa Israel. Ya Bapa kami Tuhan dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan memberikan satu peringatan dan juga satu jaminan bahwa tak kala satu ketika mereka terjerumus dalam berbagai kehidupan dosa, atau mereka jauh daripada hadirat Allah dan mereka mengalami teguran dan tantangan, persoalan, beban, maka kuncinya adalah mereka harus kembali dengarkan firman Tuhan, suara Allah dan bukan yang lain. Kemudian mereka harus berpegang pada firman Allah, kebenaran firman Allah, untuk mereka terus hidup di dalam apapun itu, melangkah di ruang gerak apapun bentuknya, tetap berpegang pada firman Tuhan, bukan yang lain. Yang kemudian mereka harus kembali berbalik kepada Allah, bukan kepada ilah lain ataupun pendewaan diri ataupun apapun bentuk itu. Mari Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini menjadi berkat bagi kami juga semua, supaya kami mau hidup dengarkan akan firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, hidup di dalam membaca merenungkan itu siang dan malam sebagai suatu kekuatan, sebagai cermin, sebagai suatu pedoman bagi langkah hidup kami. Dan terima kasih, kami juga harus berbalik kepada Allah, mengandalkan Allah dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya pasti Tuhan memberikan kami pemulihan di tengah situasi tantangan beban yang sedang kami hadapi ini Bapa. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Ya Allah kami, Tuhan kami, di tengah pergumulan ini Tuhan, mari Tuhan Engkau senantiasa menjawab setiap pergumulan-pergumulan yang sedang menaikkan doa-doa, yang sedang menaikkan pergumulan-pergumulan pribadi, rumah tangga, kehidupan-kehidupan beban sosial, masa depan anak-anak, pergumulan-pergumulan tentang bisnis usaha, pergumulan dalam tugas-tugas karir dan jabatan-jabatan apapun itu Tuhan. Bahkan seluruh pergumulan yang ada, Tuhan tolong di sana, ulurkan tangan kasih-Mu. Dan Tuhan, di mana dengan situasi yang ada, di mana salah satunya munculnya varian baru COVID-19 ini Tuhan, kami minta Tuhan curahkan kuasa-Mu. Upaya pemerintah dengan segala bentuk apapun itu tentu sangat terbatas, tapi Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuduskan berkati semua yang ada, baik itu lewat program-program di mana kegiatan vaksinasi, Tuhan campur tangan kuduskan, bahkan lewat
berbagai macam pertolongan para medis kepada setiap saudara kami yang terkapar virus corona. Ada urapan kuasa Tuhan di sana. Darah Yesus berkuasa dan memulihkan, menyembuhkan, menyehatkan itu semua. Terima kasih Bapak, di dalam doakan juga sakit penyakit yang lain. Tuhan tolong di sana. Ulurkan tangan kasih-Mu Bapak di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan ilahi terjadi. Ada perkara-perkara mujizat terjadi di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga percaya berbagai macam program-program pemerintah dari pusat sampai dengan daerah. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, dan Tuhan buat lawatan yang sangat luar biasa, supaya lewat semua itu Tuhan dipermuliakan. Biarlah seluruh hati semua, baik pemimpin kami, semua kami, untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap mendengarkan suara Tuhan, untuk tetap berpegang pada firman Tuhan, dan hidup mau tetap terus mengandalkan Tuhan dan mengakui Yesus Tuhan satu-satunya juru selamat yang memberikan pemulihan, yang punya kuasa baik di sorga dan di bumi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, apapun yang sedang dalam pergumulan pribadi, rumah tangga, apapun bentuknya, semua yang sedang terjadi, Tuhan tolong di sana. Tuhan nyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu. Kami berdoa juga Tuhan bagi seluruh pekebaran ini di seluruh dunia, bangsa, negeri kami Indonesia. Tuhan tolong dengan berbagai macam kuasa dan hikmat marifat, apapun yang Tuhan nyatakan, Tuhan buat Tuhan, lewat berbagai macam mimbar-mimbar doa, mimbar-mimbar pelayanan, mimbar-mimbar khotbah, lewat pujian penyembahan. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan, supaya misi Tuhan, yaitu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, amanat agung ini terlaksana. Segenaplah firman Tuhan di tengah situasi tantangan, beban, persoalan di zaman akhir menuju akhir zaman ini, supaya disitulah Tuhan, Engkau Tuhan, Bapa kami, Tuhan dan Roh Kudus, menjadi dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak beban, pergumulan yang sedang menjadi pergumulan setiap pribadi, beban pergumulan keluarga, atau apapun itu Tuhan yang sedang dinaikkan. Semua kami, Tuhan pasti mendengar, menjawab, dan menolong indah dan tepat pada waktunya. Kami percaya itu Tuhan, dalam nama Yesus. Ini sembahyang doa kami Bapa, di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Mama, Saudara Kristus Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan lewat misbah dan renungan dengan pergumulan doa kita bersama. Dan ingat, tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong, menjaga, melindungi, memberkati Bapak, Mama, saya dan Saudara. Demikian Bapak, Mama, Saudara, sampai kita berjumpa pada waktu yang berikut. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom.